Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina melansir informasi terbaru dari garis depan tanggal 29 Maret tahun 2023. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Krasny Liman, jet pemburu angkatan darat, artileri, dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan Center menyerang unit-unit angkatan bersenjata Ukraina AFU di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova Republik Rakyat Lugansk dan Grigorovka Republik Rakyat Donetsk. Musuh menderita kerugian lebih dari 100 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 truk pickup, dan 1 howitzer self-propelled Akatsia ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Letjen Igor Konashenkov merilis secara total, 404 jet tempur, 226 helikopter, 3.620 kendaraan udara tak berawak drone dihancurkan. Termasuk 414 sistem rudal pertahanan udara, 8.456 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.074 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.456 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 9.177 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 610 prajurit dalam satu hari. Termasuk 7 tank, 1 jet tempur serta 6 unit artileri dan 1 peralatan khusus. Secara total, Kremlin kehilangan 172.340 prajurit selama konflik. Termasuk 3.609 tank, 6.966 kendaraan tempur lapis baja serta 306 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 399 hari, belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Ukraina juga menunjukkan rekaman pasukan khusus menghancurkan 2 radar perang angkatan bersenjata Rusia dengan bantuan pesawat tak berawak. 2 radar perang Rusia berasap setelah didatangi drone Ukraina. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali bersumpah untuk memukul mundur penjajah Rusia. Ukraina tidak menyia-nyiakan 1 minggu pun selama perang skala penuh. Kami terus memperkuat negara kami, pasukan pertahanan dan keamanan kami, kepercayaan diri kami untuk maju menuju kemenangan, kata Zelensky pada tanggal 29 Maret. Бажаю здоров'я, шановні українці. Короткий звіт про сьогоднішній день. Взяв участь у глобальному саміті за демократію по запрошенню президента Байдена. Це один із найбільших представницьких майданчиків захисту нашого устрою вільних народів. Вже другий такий саміт. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.